Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Sahibul bait, Dr. Jamal Lubis yang sangat saya hormati, ibu-ibu yang bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya hormati juga. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-14 begitu. Berarti kita sudah melaksanakan puasa 13 hari. Tinggal berapa hari lagi, Ibu? Tinggal 17 hari lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan menyehatkan kita sampai kita mengakhiri Ramadan 1444 Hijriah ini. Yang kedua, salawat dan salam kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan tetap melimpahkannya pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita sekarang ini berada dalam naungan iman dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hadis dari Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah, hadisnya itu yang menjelaskan bahwa salah satu manfaat daripada puasa itu adalah sebagai tamim, ya, sebagai penangkis, penangkal. Kalau dalam hadis itu disebut dengan junnah namanya. Ya. Jadi bersumber dari Abu Hurairah hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun. Pendek hadisnya itu bahwa puasa itu kata Nabi adalah junnah. Nah, apa junnah itu, Bapak Ibu? Ada yang bisa, Ibu? Apa junnah itu? Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini ada yang membawakan hadis itu? Masa sih pasti dibawakan. Karena lupa aja Ibu barangkali, Ibu, ya. Lupa. Jadi ada tiga kata yang mirip, Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran disebutkan dua kata ini. Kemudian yang satunya ini di dalam hadis Nabi yang bersumber dari Abu Hurairah tadi, gitu ya. Kalau dalam hadis disebut dengan junnah, ada lagi dalam Al-Quran ada jinnah, ada lagi dalam Al-Quran adalah jannah. Ini kan tiga kata yang sama penyebutannya, Bapak Ibu. Tapi kemudian artinya yang berbeda maksudnya, ya kan? Kalau jinnah umpamanya, apa artinya jinnah itu? Jinnah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jinnah itu artinya jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk menyembah. Itu jinnah. Kalau jannah, ada yang bisa Ibu, jannah itu artinya surga. Ya, surga. Sama kalimat jinnun tak berbuta. Kalau jinnah tidak. Nah, kalau junnah juga sama dengan jannah, itu hanya beda harokat, tapi artinya juga berbeda. Nah, kalau jannah itu adalah
impian bagi seorang muslim di seluruh dunia ini, nanti kalau kita meninggal, kita menginginkan agar dimasukkan ke dalam jannah itu oleh Allah. Ya, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan surga. Ibu mau masuk surga, ibu? Mau lah, jangankan ibu, saya juga mau. Ya. Nah, oleh saya bukan agak bantu ibu dari ketiga Ramadan itu. Jadi tidak ada seorang manusia di dunia ini, Bapak Ibu, kalau itu orang Islam, gitu ya. Kalau itu orang Islam yang tidak merindukan untuk memasuki jannah itu nanti dari kiamat. Oleh karena itulah kita melaksanakan ibadah, kita patuh dengan aturan Allah, patuh dengan aturan Rasul, berbuat baik dengan orang, membantu sesama, berhusnudzon dengan orang lain, tidak suudzon. Itu dalam rangka kita nanti di hari kiamat itu supaya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jannah. Bagaimana dengan jannah itu? Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah tadi, bahwa puasa itu kata Nabi adalah junnah, gitu ya. Puasa itu junnah. Saya ambil dulu perumpamaan, Bapak Ibu. Dulu pada zaman Rasul itu, Bapak Ibu, kalau terjadi peperangan antara orang kafir dengan orang Muslim, yang tangan kiri itu memegang junnah namanya, yang tangan kanan memegang pedang, bendera juga, gitu ya. Apa gunanya di junnah ini? Untuk menangkis serangan, pukulan dari musuh ditangkis. Nah, gitu kan? Ini junnah namanya ini. Nah, taming, Ibu, bahasa Indonesia. Taming. Gitu. Jadi, apa kaitannya taming itu, penangkal itu dengan, kalau kita relevansikan dengan puasa? Ya kan? Itu yang harus kita bahas, Ibu. Supaya kita memahami bahwa ternyata Allah dan Rasulnya mewajibkan ibadah puasa itu adalah dengan skenario yang luar biasa, Bapak Ibu. Sudah memenuhi analisa Allah, analisa Rasul, begitu kan? Walaupun Allah tidak kenal analisa, kan Allah itu maha segalanya, Bapak Ibu ya. Kalau toh Dia kemudian menurunkan perintah sama kita, itu karena kehendak Dia, gitu Bapak Ibu. Nah, kita manusia yang diberikan segalanya oleh Allah, harus patuh dengan aturan itu. Termasuk ketika kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan ibadah puasa, harus patuh kita. Kita jalani semampu kita. Karena ternyata salah satu manfaatnya dalam hadis tadi adalah sebagai taming, sebagai penangkis, sebagai pelindung diri kita, Bapak Ibu. Ya. Dari apa? Dari segala sesuatu yang akan menyebabkan diri kita tergelincir kepada jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau begitu, Bapak Ibu, semua orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa itu, apakah di Jakarta, apakah di kota-kota lain, atau mungkin di negara-negara lain, gitu ya, semuanya puasa yang dilakukan itu menjadi tameng bagi kita, menjadi pelindung dari apa? Dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kenapa begitu? Karena Allah sangat menginginkan orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, menjadi orang yang bertakwa. Supaya orang yang berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa, diberikanlah kemudian oleh Allah kewajiban puasa itu, Bapak Ibu, menjadi tameng kita, menjadi pelindung kita, agar kita menggapai kalimat takwa
bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Coba sok baca ibu bareng-bareng 1, 2, 3. Masya Allah, ini mah ibu-ibu calon surga ini kalau begini. Subhanallah. Siapa dulu ustadznya? Ibu ya, Masya Allah, luar biasa ibu-ibu ini. Saya tidak pernah nih ngetes ibu-ibu selama saya ngisi pengajian ibu, baru kali ini nih saya ibu. Luar biasa, gitu ya. Jadi kata Allah di ujung ayat 183 itu adalah kalimat la'allakum tattaqun. Itu memang variatif para ulama Bapak Ibu mengartikannya. Ada yang mengartikan supaya kamu menjadi bertakwa begitu. Ada yang mengartikan bahwa takwa itu adalah tujuan daripada puasa yang kita lakukan. Gitu, variatif. Ahli tafsir mengartikannya. Nah, apapun maknanya Bapak Ibu, yang jelas keinginan Allah menciptakan, menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sebuah kewajiban bagi kita agar kita menjadi orang yang baik. Apa orang yang baik itu? Orang yang baik itu tentu orang yang bertakwa, orang yang beriman, begitu kan? Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa, kan tidak mungkin menjadi orang yang baik, nggak mungkin. Bapak Ibu yang sering mengambil hak orang lain itu orang beriman apa itu dia? Orang kafir. Minimal tidak beriman lah, begitu ya, tidak beriman. Orang beriman nih melihat sesuatu yang bukan haknya, diambil nggak oleh dia? Tidak. Kalau toh dia diambil, diserahkan kepada yang berhak supaya diumumkan siapa yang punya barang itu. Dalam Islam disebut dengan barang luqatah namanya, barang temuan yang nggak boleh kita ambil Bapak Ibu, tapi diserahkan kepada orang yang berkuasa di situ supaya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Nah, bagaimana kalau nggak ada yang mengaku? Maka ditaruh ke Baitul Mal namanya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengindahkan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Orang yang baik dengan Rasulullah, ittiba kepada Rasul, bagus kepada tetangga, bagus kepada orang lain, menghormati orang lain, mau sama-sama beriman atau tidak. Nah, itu yang bertakwa. Jadi mahal, harganya itu mahal Bapak Ibu. Karena itulah semestinya Bapak Ibu, kalau kita orang yang melakukan ibadah puasa ini, laki-laki atau perempuan, karena kita sudah dibekali dengan puasa ini oleh Allah dan Rasulnya, semestinya kita menjadi orang yang baik Bapak Ibu. Karena puasa itu menjadi junnah bagi kita, perisai bagi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah ini dilakukan oleh ibu, berarti ibu sudah tercapai nih keinginan Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu ada dua, ada takwa secara personal, ada takwa secara sosial. Dua-duanya harus ibu raih. Nggak boleh hanya takwa personalnya, takwa sosialnya nggak teraih, nggak bisa. Belum bisa masuk surga masih. Ya. Apa takwa personal itu? Takwa personal itu adalah kemampuan seorang muslim, laki-laki dan perempuan, untuk patuh dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah pada kita dalam bentuk ibadah. Nah, itu takwa personal. Ibu. Pak contohnya, segala ibu. Pak contohnya ibu, umpamanya ibadah yang diberikan oleh Allah pada kita apa saja tuh? Sholat, puasa, zakat, haji. Ibu udah haji belum? Insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan.
Masya Allah. Kalau ke haji ikut ke Multazam. Dirawat gitu ya. Nah besok saya berangkat lagi Bu. Saya bimbing jamaah besok. Jadi dari tahun 95 saya membimbing haji. Walaupun tidak tiap tahun ya, Bapak ada selang-selangnya gitu. Kemarin sebelum pandemi 18, 19 itu saya betul-betul. Nah besok nih insya Allah kembali saya berangkat mengantarkan jamaah gitu. Ya. Nah haji itu juga termasuk kepada ibadah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Ya. Nah ibadah-ibadah yang Ibu sebut tadi itu disebut dengan ibadah wajib. Berarti ada nggak ibadah yang tidak wajib? Ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Ibadah-ibadah yang nilainya sunnah itu terbagi dua. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah nafilah namanya. Apa sunnah muakkadah itu? Umpamanya salat rawatib. Salat rawatib itu termasuk kepada muakkadah. Ibu. Berapa jumlahnya rawatib, Ibu? 12. Ada yang mengatakan 10 juga. 12 menurut hadis Ibnu Umar. 10 menurut hadis Ibnu Umar, 12 menurut hadis Ummu Salamah. Hafidtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Wa rak'ataini qabla dhuhri. Wa rak'ataini ba'dal maghribi. Wa rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal isya'i wa rak'ataini qabla subuh. Jadi ada 12 menurut Ummu Salamah. Menurut Ibnu Umar ada 10. Di mana bedanya? Rak'ataini qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi bedanya di situ itu. Nah, mau ngambil yang 12 rakaat Ibu atau yang 14 rakaat? 12 rakaat atau 10 rakaat? Itu termasuk kepada sunnah muakkadah. Gitu. Apa artinya? Sunnah yang sangat ditekankan. Sebisa mungkin kita jangan meninggalkan. Jangan kita langsung sholat duhurnya aja lah. Nah, ini kan, wah sibuk saya Pak Ustaz, gimana saya mau masak sunnahnya juga saya laksanakan. Tapi apa-apa. Aisyah dulu itu sibuk juga itu. Dari mana sibuknya Aisyah? Mempersiapkan fasilitas untuk Rasul, gitu kan? Kalau Rasul mau berangkat perang, segala sesuatunya disiapkan oleh Aisyah. Sama dengan ibu-ibu. Ibu ini kan Aisyah zaman sekarang, ibu-ibu ini. Iya kan? Betul Ibu. Jadi jangan mengambil dalih. Saya sibuk Pak Ustaz. Yang penting saya sholat duhur aja lah, asar, maghrib, isya, subuh. Sunnah-sunnahnya enggak dilaksanakan gitu ya. Ini rugi kita Bapak Ibu. Karena yang menyebabkan seseorang mencapai takwa dan secara personal itu adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah pada kita. Kalau sholat wajib itu kan sebuah kewajiban. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan Bapak Ibu sebagai konsekuensi kita diciptakan oleh Allah. Begitu. Jadi jangan banyak berharap kepada sholat wajib Ibu. Wah, saya sudah sholat wajib, saya tidak pernah meninggalkan, saya pasti masuk surga. Belum Ibu. Belum. Karena wajib itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Konsekuensi sebagai bentuk konsekuensi kita diciptakan oleh Allah. Yang mendorong kita cepat masuk surga itu adalah sholat sunnah, sholat rawatib, gitu ya, sholat lail. Nah, kita menyebutnya sholat tahajud kadang gitu ya, sholat witir, gitu. Nah, kalau Ramadan ini kan kita melaksanakan sholat tarawih nih, boleh nggak kita melaksanakan sholat lain nanti setelah Ibu pulang kurmani masing-masing? Masih ada waktu, masih kuat nih dengkul kita, atau dengan duduk nggak mengapa. Sholat lain kita umpamanya boleh nggak kita itu? Boleh. Apa yang tidak boleh? Melaksanakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. La wityani fil lail, kata Nabi, tidak ada witir dalam 1 malam, 2 witir dalam 1 malam. Kalau salat sunnahnya silakan aja Ibu,
mau berapa rakaat semampunya ibu, nah, silakan begitu. Untuk apa? Dalam rangka mempercepat diri kita meraih takwa secara personal. Nah, itu salat apanya namanya, qabliyah dan ba'diyah itu Bu. Ada enggak lagi salat sunnah yang nilainya muakkadah? Apa lagi, apa namanya Bu? Salat duha. Salat orang menyebutnya salat fajar ya. Fajar itu sebelum zuhur, sebelum subuh Ibu ya. Itu sama dengan dunia dan seisinya itu pahalanya Ibu. Jadi Ibu kalau salat subuh jangan subuhnya doang, lakukan dulu 2 rakaat sebelumnya. Pahalanya itu sama dengan dunia dan isinya. Luar biasa. Ya, sepakat Ibu. Sesempit apapun kita waktu kita, kalau terkait dengan sholat fajar ini, usahakan kita laksanakan. Nabi ada tiga sholat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat ini maksudnya ya, sholat sunnah gitu ya. Walaupun Nabi dalam keadaan musafir. Apa itu? 1. Sholat witir. 2. Sholat duha. 3. Sholat fajar. Ini nggak pernah ditinggalkan Nabi, walaupun Nabi dalam keadaan musafir. Kalau sholat lainnya ditinggalkan oleh Nabi. Kalau Nabi dalam keadaan musafir, bahkan sholat wajib itu dijamak asal oleh Nabi. Ya. Tapi yang 3 ini nggak pernah ditinggalkan Nabi. Saking apanya? Pahalanya gede. Nah, kalau kita terbiasa melakukan itu, maka gampang kita menuju surga Allah itu. Takwa secara personal itu mudah kita dapati gitu Ibu. Ya, tapi kalau kita ambil wajib-wajibnya saja, lambat. Walau kalau toh Allah nanti memasukkan kita ke surga begitu, prosesnya lambat gitu. Lambat. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah. Satu gitu. Kemudian apalagi nih? Sholat sunnah muakkadah yang menjadi penopang tercapainya takwa secara personal itu. Sholat apa tasbih itu? Tasbih. Ya oke, nggak apa-apa. Tasbih. Hajat, nggak apa-apa. Tapi ada lagi yang paling penting, yaitu sholat wudu. Belum, Ibu pernah melakukan sholat wudu, sholat sunnah wudu? Lakukan dari sekarang. Ya. Jadi begitu Ibu selesai ambil wudu nih, sholat dulu 2 rakaat. Batal lagi nih, udah lagi tuh Ibu. Habis itu sholat lagi 2 rakaat. Batal lagi, ambil lagi wudu, sholat lagi 2 rakaat. Ternyata sholat inilah yang menyebabkan Bilal bin Rabah itu Ibu sebelum meninggal terompahnya sudah didengar oleh Rasulullah di dalam surga. Masya Allah, hebatnya itu Ibu. Tapi itu yang jangan kita lakukan. Kita hanya rawatib saja begitu. Salat sunnah itu nggak pernah kita laksanakan. Padahal terdengarnya Bilal bin Rabah hentakan terompahnya itu di dalam surga karena dia tidak pernah meninggalkan sholat wudu. Sehingga Nabi bilang sama sahabat, wahai sahabat, Bilal bin Rabah ini sudah mendengar hentakan terompahnya itu tidak ada di dalam surga. Oh ya, penasaran tuh sahabat Ibu. Hanya sama Bilal, apa sih yang Anda lakukan? Apa ini Bilal? Kok Anda sudah dijamin masuk surga oleh Nabi? Bilal bilang, saya tidak pernah melakukan ibadah yang berlebihan, kata Bilal. Lalu apa? Kenapa Rasul mengatakan Anda sudah masuk surga duluan? Ada satu ibadah yang saya konsisten dengan itu, istiqomah dengan itu, yaitu salat sunnah wudu. Baru sahabat itu Ibu melakukan salat sunnah wudu itu semuanya. Sebelumnya belum, tidak melakukan mereka. Nah, ini juga Ibu termasuk ke dalam salat sunnah yang nilainya muakkadah juga, kemudian mempercepat diri kita masuk surga nanti di hari kemudian itu, dan mempercepat kita meraih nilai ketakwaan itu yang berbentuk personal. Nah,
Jadi jangan sampai ibu meninggalkan itu. Kalau umpamanya ibu punya kesempatan, oh Ustaz saya sibuk banget, capek banget nih, ya sudah, kalau begitu itu namanya darurat, itu namanya ibu, ya itu halangan syar'i namanya gitu ya. Jangan dipaksakan juga sampai sakit ini, jangan juga ibu. Allah tidak menginginkan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha. Allah tidak pernah memberikan beban kewajiban di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, ibu lakukan sebisa ibu, tapi kuatkan niat ibu untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, satu nih ibu. Ini sampai jam berapa ini? Sampai pagi ibu. Ya sampai sahur lah. Enggak, 5 menit lagi lah. 5 menit lagi. Ya. Yang kedua adalah yang harus diraih oleh orang yang berpuasa itu takwa yang berbentuk sosial. Ini beda nih ibu. Kalau tadi takwa secara personal, yang mendukung takwa secara personal itu adalah semua bentuk macam ibadah yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan takwa secara sosial ini. Ini kaitannya dengan masyarakat Islam, orang lain. Ya, jadi ada takwa secara personal, ada takwa secara sosial. Apa pekerjaan, apa perbuatan apa saja yang menyebabkan seseorang bisa meraih takwa secara sosial itu berbeda dengan takwa secara personal itu, ibu. Ya. Nah, kalau takwa secara sosial ini adalah segala sesuatu yang baik yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita laksanakan, dan kita peruntukkan orang lain yang menyebabkan orang lain bergembira. Itu namanya takwa secara sosial namanya. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh takwa sosial itu? Banyak banget ibu. Ibu ini kan pertama kalinya penuh nggak ibu ini tempat ini? Sholat tarawih atau yang begini? Penuh ibu ya? Penuh. Kenapa mereka mundur? Ya, ada dua penyebabnya ibu. Pertama karena malas, yang kedua karena capek, tambah satu lagi tidak konsisten. Bahasa Al-Quran tidak istiqomah. Saya bangga dengan ibu-ibu ini. Walaupun begini ibu, tapi ibu masih dalam hari yang ke-14 ini, malam ke-14 ini ibu masih konsisten. Saya bisa membayangkan nanti kalau sudah hisab Allah dari kiamat ini majelis taklim az-zikir ini pertama kali masuk surga ini nanti ini. Masya Allah. Iya kan, luar biasa ibu. Saya dengar dari pengurus ya Dr. Rahman di sini ada pengajian setiap minggu. Saya beberapa kali dihubungi memang ibu, tapi karena belum jodoh waktunya ibu, waktunya. Ya, waktu luar biasa. Makanya saya batuk-batuk dulu ini karena terlalu banyak kegiatan ini saja. Keluar malam paling jam 9 saya baru sampai rumah. Walaupun tidak puasa ibu ya, isi kajian-kajian. Ya. Nah, jadi kalau takwa personal itu adalah ibadah yang harus kita lakukan, tapi kalau takwa sosial itu adalah segala sesuatu yang baik yang bermanfaat dengan orang lain, itu takwa sosial namanya ibu. Jadi kalau umpamanya dari malam pertama tempat kita ini penuh, sekarang tidak, ketika nanti pulang ibu menyamperin rumahnya, kenapa tidak sholat bareng lagi dengan kita? Lalu orang itu ikut besoknya datang lagi tuh, artinya ibu sudah berhasil meraih takwa secara personal, tapi baru satu, belum puas itu baru satu. Ya, jadi ibu datang tetangga, yuk kita sholat berjamaah yuk di sana yuk, ya kan? Ayo kita sholat tarawih di sana yuk. Gitu. Lalu mau dia, wah ibu berhasil meraih takwa sosial. Satu. Kebetulan ibu barangkali punya sesuatu yang lebih di rumah, umpamanya nih ibu, umpamanya. Lalu ada orang lihat, ada orang yang lewat
membutuhkan itu, ibu kasih dia sama dia. Nah ini artinya ibu bagaimana berusaha untuk meraih takwa secara sosial. Itu caranya ibu. Atau ibu selalu bersikap positif thinking sama orang lain. Itu juga cara untuk meraih takwa sosial. Jangan pernah ada dalam diri bapak ibu, dalam diri kita sifat-sifat yang nilainya negatif. Kita menyebutnya dengan negatif thinking. Yang harus kita miliki adalah positive thinking sama orang lain. Karena itu adalah salah satu di antara sekian banyak cara untuk meraih takwa secara sosial. Jadi berhenti ibu umpamanya, tapi saya nggak yakin. Kalau ibu saya yakin ibu-ibu semua ini orang-orang solehan ini. Ya, saya yakin itu ibu, karena saya mendapat laporan dari beliau Al-Mukarram ini ibu. Ibu itu wah luar biasa dipujinya ini oleh Ustaz kita ini ibu. Hebat ibu. Dan beliau tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak benar, tidak demikian. Ya. Jadi ibu melakukan memberi makan pada orang lain, memberi buka pada orang lain, bersifat positif dengan orang lain. Itu sudah cara bagaimana kita meraih takwa secara sosial. Jadi gampang. Tidak perlu pakai modal kalau kita nggak punya nih. Ustaz saya tidak punya sesuatu untuk kita berikan pada orang lain. Cukup ibu tersenyum dengan orang. Tidak pernah bersifat benci dengan orang. Tidak pernah bersifat negatif thinking dengan orang. Tidak pernah menuduh orang lain yang tidak benar begitu. Itu artinya ibu sudah berusaha bagaimana menjadi orang yang bertakwa secara sosial. Ya kan? Jadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau ada orang lain di depan ibu lewat, lalu ibu maki-maki, bermanfaat nggak sama orang lain itu? Tidak. Tapi begitu ada orang lain lewat, dipanggil ibu. Bu, sini sebentar. Enak loh bu, kita sholat di majelis taklim az-zikir itu ibu. Ayo kita sholat. Bermanfaat nggak ini sama orang lain? Bermanfaat. Jadi gampang. Meraih takwa secara sosial itu gampang, meraih takwa secara personal itu sebenarnya juga gampang. Tergantung bagaimana kemampuan kita. Ingin tidak kita, suka tidak kita, tinggal itu pilih. Yang penting mau. Wah, gitu ibu. Ya, mau nggak ibu nih sampai akhir Ramadan begini terus? Wah. Walaupun saya tidak kesini lagi, umpamanya ibu saya nggak kesini lagi. Nanti saya minta informasi dari beliau. Benar nggak ini? Saya itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 23 itu. Nanti saya tanya sampai akhir Ramadan itu. Saya tanya Dr. Aman Lusin, benar nggak sampai 23 itu masih gitu ya? Kalau perlu walaupun saya ngisi ada waktu, saya lihat di sini tuh masih penuh nggak itu? Gitu. Supaya ibu dua bentuk ketakwaan itu bisa diraih, takwa secara personal dan takwa secara sosial. Kalau itu ibu diraih, lalu ibu tidak bikin dosa lagi, tidak bikin kealpaan lagi, pasti ibu masuk surga. Nanti kalau dipanggil oleh Allah, yakin itu, ya yakin itu. Berbeda umpamanya setelah Ramadan melakukan kesalahan lagi secara sengaja. Ngomongin orang, nipu orang, nyakitin orang, itu kan kembali lagi kita tidak suci. Nunggu Ramadan berikutnya kan belum tentu ibu. Yakin nggak ibu nih mau ketemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang? Tidak mungkin. Kenapa? Allah bilang, Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Di mana saja kamu berada wahai manusia, kata Allah, kalau aku sudah menginginkan agar dipanggil ke sampingku, kata Allah, kamu pasti meninggal. Walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang sangat kuat, kata Allah, tidak mungkin bisa, pasti bisa. Allah memanggil dengan mengutus malaikat maut kepada kita.
Nah karena itu Ibu, kesempatan kita nih ya, mari kita laksanakan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Lakukan semua kebaikan, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholat Ibu. Kalau Ibu punya waktu. Kalau sibuk dengan pekerjaan, saat luang pergunakan untuk beribadah. Saya kira itu Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan kehilafan. Nasrul minallahi fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.